Kembali di iNews Today spesial Idul Adha, pemirsa seekor sapi jenis simental seberat 1 ton lebih di Subang, Jawa Barat dipilih Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban Idul Adha tahun ini. Peternak mengaku bangga dan bersyukur sapi terbesarnya dibeli oleh Presiden Jokowi. Peternak sapi di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tidak menyangka sapinya dibeli oleh Presiden Jokowi. Sapi tersebut akan dijadikan salah satu hewan kurban oleh Presiden Jokowi saat Idul Adha tahun ini. Pengurus ternak kelompok Cinta Peternak KCP Farm ini memang memiliki cara khusus dalam perawatan sapi sehingga memiliki bobot yang lebih berat dari biasanya. Sapi bernama Alien ini memiliki bobot 1 ton 80 kg. Alien adalah sapi jantan jenis simental berusia 4 tahun setengah. Sebelum dipilih, kondisi sapi telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Hewan Jawa Barat. Kalau perasaan mungkin kami selaku peternak bahagia, Pak. Walaupun memang ada percaya dan tidak percaya sebetulnya. Karena mungkin ini yang kedua kali kita menerima keberkahan dari keberadaan Pak Presiden Jokowi ini, sehingga kita terpilih, sapi kita ya, bukan kitanya, sapi kita terpilih untuk menjadi kurban yang akan datang. Hingga saat ini, sapi simental masih menjalani pemeliharaan dan perawatan khusus di kandang milik peternak. Sapi akan dibawa ke Istana Presiden pada 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 68 sapi kurban Presiden Joko Widodo diserahkan ke 38 provinsi. Di antaranya sapi kurban seberat 1 ton di Masjid Al-Akbar Surabaya dan sapi 1,5 ton yang diberi nama Si Peton di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo dikirim ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Sapi kurban Presiden berjenis peranakan ongole seberat 1 ton. Jokowi membeli sapi dari peternak asal Lamongan, Jawa Timur. Keberadaan sapi menjadi tontonan dan hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Selain Pak Presiden, di Masjid Al-Akbar ada sapi Gubernur Jawa Timur, kemudian Pak PJ Gubernur, ada Kapolda, kemudian Pangdam. Selain itu juga ada Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, juga kurban di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Hewan kurban yang di Al-Akbar Surabaya insya Allah akan dipotong H+1, tepatnya hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024 mulai ba'da. Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo menyumbang sapi kurban seberat 1,5 ton lebih. Sapi jenis simental diberi nama Peton dan dibeli dari peternak lokal. Sapi berumur 31 bulan ini dibeli melalui petugas dari Dinas Peternakan. Sapi kurban Presiden selanjutnya dibawa ke Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang untuk dikurbankan. Dari Surabaya dan Kabupaten 50 Kota, Rahmat Ilyasan, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, berkurban tidak sembarang berkurban ya, karena dalam berkurban itu ada kriteria tersendiri bagi hewan kurbannya. Ya, ini mulai dari usia hingga kondisi hewan kurban sudah diatur oleh syariat Islam. Dan berikut syarat-syaratnya. Yang pertama pemirsa, hewan kurban harus cukup umur. Unta berumur minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Kondisi hewan kurban ini harus sehat dan tidak cacat. Hewan yang dikurbankan pun sebaiknya gemuk dan dominan warna putih. Dan tidak hanya itu pemirsa, hewan kurban ini juga ada anjurannya nih Zila ya, yaitu harus bertanduk gitu. Nah, kalau untuk menyembelih hewan kurban ini juga ada tata caranya sendiri, yaitu diantaranya dianjurkan untuk menyembelih hewannya sendiri. Dan alat yang digunakan juga harus tajam. Saat menyembelih unta harus didirikan dan diikat kaki depan kirinya. Sementara selain unta dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan
samping kiri dan menghadap kiblat. Saat penyembelih dilarang untuk menyiksa hewan. Penyembelihan dimulai dengan membaca bismillah dan takbir. Nazila, ngomongin soal hewan kurban, tadi pagi nih Wakil Presiden Maruf Amin sudah menyerahkan sapi kurban atas nama Presiden dan juga Wakil Presiden RI ke Masjid Istiqlal Jakarta. Dan langsung saja untuk mengetahui informasi terkini, kita akan terhubung dengan rekan Camar Henda. Halo Camar, bagaimana kondisi di sana? Kapan rencananya hewan kurban ini akan disembelih? Ya, selamat siang Zila, Bre, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Masjid Istiqlal dan memantau tadi bagaimana pelaksanaan sholat id pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga telah dilaksanakan proses pemberian ataupun juga proses dari penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Informasi terakhir yang kami dapat bahwa ada lebih dari 60 hewan kurban. Kalau tadi data sampai dengan pukul 8 pagi ada sebanyak 50 sapi dan juga 12 kambing. Namun ternyata ada penambahan, dan untuk mendapatkan informasi tersebut lebih lengkapnya lagi, saya akan berbincang bersama dengan Bapak Abu Hurairah Abdussalam selaku Ketua Panitia Idul Adha dari Masjid Istiqlal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, Bapak, bagaimana dengan penyerahan hewan kurban yang tadi sudah dilaksanakan oleh Wakil Presiden, Pak? Ini ada 2 hewan kurban, ada sapi simental dan juga sapi limosin. Ini beratnya sekitar 1,2 ton ya Pak ya? Ya, baik. Jadi sapi hewan kurban dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini sebenarnya sudah datang pada hari Jumat ya. Cuman tadi baru diserahkan secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden selepas sholat Idul Adha. Dan langsung diserahkan kepada Bapak Imam Besar, kemudian diteruskan kepada Panitia Idul Adha. Kemudian informasi mengenai hewan kurban Bapak Presiden ini, untuk Bapak Presiden ini jenis sapinya simental, beratnya 1,2 ton lebih ya. Sementara untuk Bapak Wakil Presiden jenis sapinya ini limosin, beratnya hampir 1,2. Ya, jadi total sekarang sudah berapa Pak? Nah, untuk perolehan hewan kurban di Masjid Istiqlal sampai saat ini kami menerima sapi sebanyak 51 ekor, kemudian kambing masih tetap 12 ekor, dan saya rasa makin sore nanti makin bertambah karena kami akan mengadakan penyembelihan itu besok hari Selasa. Baik. Tadi Imam Besar Masjid Istiqlal Pak Nasruddin Umar juga menyampaikan bahwasanya yang menarik adalah ada 22 sapi yang berasal dari rekan-rekan ataupun juga saudara kita yang non-muslim, termasuk dari katedral ya Pak ya? Sekali. Jadi alhamdulillah memang setiap tahun kami di Masjid Istiqlal selalu mendapatkan hadiah kurban dari saudara-saudara kita yang non-muslim ya, yang setiap tahun memberikan itu adalah romo-romo yang ada di gereja katedral. Kemudian ada beberapa saudara-saudara kita ya dari non-muslim yang lain yang keturunan Tionghoa juga sangat rajin ya, tiap tahun mengirimkan hewan kurbannya untuk hadiah hewan kurban untuk disembelih di Masjid Istiqlal. Tentu ini sangat membahagiakan kita bagaimana hubungan kita, silaturahim kita dengan sesama anak bangsa ini terjalin dengan baik. Pak Bu, untuk pendistribusian yang akan dilakukan esok hari itu seperti apa Pak? Karena informasi terakhir bahwa ini tidak akan ada penumpukan di sini, jadi distribusinya akan dilakukan secara langsung jemput bola begitu ya Pak ya, kepada instansi yang memang sudah terdaftar. Ya, jadi melalui ini saya sampaikan kepada warga masyarakat untuk distribusi daging hewan kurban di Masjid Istiqlal seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak lagi dibagikan secara kupon. Masyarakat datang ke Masjid Istiqlal untuk antri hanya untuk mendapatkan 1 kilogram daging hewan kurban. Tetapi kami Masjid Istiqlal yang akan mengantarkannya ya, terutama yang kami prioritaskan ini adalah masyarakat yang paling dekat dengan Masjid Istiqlal, baik itu komunitas warga, masjid mushola, rumah yatim, panti-panti jompo, dan terutamanya rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Itu yang kami prioritaskan. Kemudian juga kami menerima proposal permohonan daging kurban. Itu menurut data yang kami punya itu sudah sekitar 25.000 jiwa
yang menanti permohonan hewan kurban dari Masjid Istiqlal. Baik, Pak Abu, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar untuk proses penyembelihan hewan kurban. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia, Zila, perbincangan kami bersama dengan Ketua Panitia dari Idul Adha yang ada di Masjid Istiqlal, dan kita harapkan bahwa besok ini bisa berjalan dengan lancar karena untuk saat ini memang untuk hewan kurban masih ada di RPH. Sementara demikian, Zila. Baik, terima kasih Camar melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi kabar dari saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayus Today.